Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengarah, motivator, dan inspirator bagi seluruh warga sekolah. Dalam praktiknya, kepemimpinan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofis yang mendasarinya, seperti nilai kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu hakikat filosofis kepemimpinan, pandangan tokoh kependidikan, serta prinsip-prinsip etis dalam kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat filosofis kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan merupakan proses mempengaruhi dan membimbing individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara filosofis, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai jabatan, tetapi sebagai amanah yang berlandaskan nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan moralitas. Menurut Istianah dan Cecep Kasrawijaya, dalam memahami landasan filosofis kepemimpinan, perlu diadakan kajian filsafat sesuai dengan sistematika filsafat, yaitu dimensi ontologis kepemimpinan, dimensi epistemologi kepemimpinan, dan dimensi aksiologi dalam kepemimpinan. Dalam dimensi ontologi, kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tetapi kemampuan mempengaruhi dan membimbing. Pemimpin adalah aktor moral yang memiliki tanggung jawab terhadap manusia dan Tuhan, serta berorientasi pada pengembangan potensi individu. Selanjutnya, dimensi epistemologi. Pengetahuan kepemimpinan diperoleh melalui pengalaman, teori, dan refleksi. Pemimpin yang baik mampu menggabungkan pengetahuan teoritis dengan praktik serta memahami kondisi sosial dan kebutuhan anggota. Yang terakhir yaitu dimensi aksiologi. Kepemimpinan harus berlandaskan nilai seperti kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan empati. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membentuk karakter. Ketiga dimensi tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, membentuk kerangka filsafat kepemimpinan yang utuh. Ketika seorang pemimpin memahami hakikat perannya, mengetahui dasar dan batas pengetahuannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, maka ia dapat menjalankan kepemimpinan secara bijaksana, adil, dan visioner. Lanjut ke materi kedua yaitu pandangan filosofis tokoh pendidikan terhadap kepemimpinan. Yang pertama yaitu dari Ki Haji Dewantara. Secara filosofis, kepemimpinan menurut beliau adalah kepemimpinan yang humanis dan mendidik, bukan otoriter. Pemimpin harus mampu menyesuaikan perannya sesuai situasi dan kebutuhan. Yang kedua yaitu dari John Dewey. John Dewey memandang kepemimpinan sebagai proses demokratis yang melibatkan semua anggota. John Dewey memandang pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik dari menyangkut tentang pikiran maupun daya perasaan, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. Maka dari itu, maka filsafat pendidikan dapat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Yang ketiga itu dari Paulo Freire. Paulo memandang pendidikan sebagai suatu pendekatan dan konsep yang berakar pada keyakinan bahwa tujuannya adalah untuk membebaskan individu dari sistem yang menindas. Dalam pandangannya, pemimpin pendidikan harus menjadi fasilitator yang membangun kesadaran dan kemandirian peserta didik. Yang terakhir yaitu dari Imam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali ada beberapa hal yang penting yang didapat, diantaranya yaitu mengenalkan peserta didik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan peran dan tanggung jawab manusia di bumi, mengenalkan interaksi sosial dan tanggung jawab bermasyarakat, mengenalkan manusia pada alam dan hikmah diciptakannya. Materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip etis kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola lembaga, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam setiap tindakan. Yang pertama yaitu prinsip integrasi. Sangat penting karena pemimpin adalah teladan. Jika pemimpin menunjukkan kejujuran, maka budaya jujur akan tumbuh dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu keadilan, berarti memperlakukan semua pihak secara objektif tanpa diskriminasi. Pemimpin harus memberikan hak yang sama kepada seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, maupun
Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan pemimpin untuk menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam pendidikan, tanggung jawab tidak hanya bersifat administratif tapi juga moral. Yang keempat ada keteladanan. Sangat efektif karena anggota organisasi cenderung meniru perilaku pemimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin harus menjaga sikap dan perilaku dalam setiap situasi. Yang kelima yaitu empati. Empati adalah kemampuan memahami kondisi dan perasaan orang lain. Pemimpin yang memiliki empati akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dengan anggota organisasi. Yang keenam, dengan transparansi. Kepercayaan warga sekolah terhadap pemimpin akan meningkat dan mengurangi potensi konflik. Yang ketujuh yaitu profesionalisme. Menuntut pemimpin untuk bekerja sesuai dengan kompetensi, aturan, dan standar yang berlaku. Pemimpin harus terus mengembangkan diri agar mampu menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Yang terakhir yaitu partisipatif. Pemimpin yang etis tidak bersifat otoriter tapi melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Sikap partisipatif akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya bersifat manajerial tetapi juga memiliki landasan filosofis dan etis. Secara ontologi, kepemimpinan merupakan proses interaksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara epistemologi, kepemimpinan diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Sedangkan secara aksiologi, kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan harus mampu menerapkan prinsip etis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.